Pemirsa, seorang siswi sekolah dasar diperkosa oleh lebih dari 4 orang pria di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Sebelum diperkosa, korban sempat dicekoki minuman keras oplosan oleh para pelaku. Seorang siswi kelas 6 sekolah dasar di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat diperkosa oleh lebih dari 4 orang pria yang diduga anak pang pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 lalu. Sebelum dilakukan pelecehan seksual, korban dicekoki minuman keras oplosan di sebuah rumah kosong yang dijadikan sebagai markas anak pang. Pelecehan seksual tersebut terungkap saat korban berubah perilaku menjadi pendiam saat berada di rumahnya. Saat ditanya oleh orang tuanya, korban mengaku ia telah dilecehkan oleh 4 orang anak pang. Sadisnya, sebelum dilecehkan, korban dicekoki minuman keras. Pemerkosanya kronologinya gimana, Pak? Itu kronologisnya anak di bawah umur 13 tahun dan awal urusnya dikasih minuman dicokok dulu, dikerjain lebih dari 4 orang. Itu dilakukan di mana? Itu di rumah pelaku. Awal terungkap jadi anak nih melamun, terus sama orang tua ngaku bahwa dia diperkosa lebih dari 4 orang. Kemudian orang tua ibunya itu shock sehingga meninggal dan kemudian terungkap untuk melapor ke Polres Indramayu. Itu melamun karena kesakitan atau gimana? Itu mungkin shock. Kesakitan, shock kan. Terus orang tuanya meninggal ibunya gara-gara mendengar kabar itu. Korban dan pelaku diduga saling kenal. Pelaku diketahui merupakan warga tetangga desa tempat korban tinggal. Saat mendengar kabar tersebut, ibu korban sempat syok dan terkena serangan jantung hingga meninggal dunia. Pihak keluarga korban telah melaporkan ke pihak kepolisian setempat, namun hingga kini pihak kepolisian belum memberikan keterangan terkait kasus pelecehan seksual tersebut. Kasus ini telah ditangani oleh Unit Perlindungan Perempuan Anak Polres Indramayu. Keluarga korban berharap petugas kepolisian segera mengungkap dan menangkap pelaku. Dari Indramayu, Jawa Barat, Opih Riharjo, TV One, mengabarkan. Dan untuk mengetahui kronologi dan kelanjutan kasus pemerkosaan terhadap siswa SD tersebut, kami sudah terhubung bersama dengan Bapak Taskin selaku paman korban. Selamat siang, Pak Taskin. Ya, siang, Bu. Pak Taskin, mungkin pertama-tama bisa diinformasikan apakah pelaku ini sudah berhasil diamankan oleh pihak kepolisian? Ya, sudah ada yang diamankan, Bu. Oke, berapa orang Pak yang sudah diamankan? Ada 5 orang baru, Bu. 5 orang, ini pelakunya berapa orang Pak? Sudah ada informasi dari keponakan Pak Taskin? Ya, kemungkinan ada 9 orang katanya. Oke, bukan 4 orang ya Pak, 9 orang ya? Bukan, Bu. Pak, mungkin untuk informasi awal, akhirnya keponakan Bapak ini bercerita dengan kekerasan yang dialaminya, ini seperti apa? Ya, nggak tahu lu, Bu, ya. Kalau cerita mah ya belum ada cerita sama saya sih. Tapi ditegur sama paman itunya, keluarga bapaknya itu. Terus ditegur, dia mengaku, akhirnya ya terbuka gitu. Keponakan Bapak ini terbuka, mengenal para pelaku? Ya, mengenal. Siapa Ya, Pak? dulunya sih, ya. Siapa pelaku ini yang dikenal oleh anak ponakan Bapak? Ya, nggak tahu itu yang udah dibawa ke Polres saja, yang udah kena itu. Tapi Ya katanya sih udah mengenal itu. Tapi kalau kondisi dari keponakan Pak Taskim, korban ini seperti apa Pak kondisinya saat ini? Ya jauh, Bu, sama yang kemarin-kemarin itu. Bagaimana Ya, sekarang Pak mah ya kondisinya? udah agak mending. Adakah keluhan-keluhan yang terjadi di tubuh korban? Ya jauh aja, Bu. Mungkin ya agak beda lah gitu. Oke, Dari yang kebiasaannya itu. Sekarang kemudian mah kan beda gitulah. Oke, lebih pendiam ya Pak sekarang? Diam aja terus ya. Gak inilah pokoknya. Gak gairah gitu. Oke. Orangnya.
Bagaimana kemudian pihak keluarga menanggapi adanya kekerasan seperti ini? Apa yang sudah dilakukan Pak? Apakah sudah pergi ke psikolog atau pihak kepolisian sudah menerjunkan timnya? Seperti apa Pak? Ya alhamdulillah sekarang mah kan udah ditangani sama ini ya, sama hukum gitu. Ya sekarang mah kan saya agak lega dikit lah gitu. Tapi mungkin ya keluarga tuh masih kurang inilah pokoknya. Oke. Sebelum karena semua itu kurang puas lah gitu. Oke, Pak, tadi Bapak bilang kalau korban ini mengenal para pelaku. Sebetulnya para pelaku ini siapanya korban, Pak? Ya soalnya kan dekat tuh sama biasanya ini biasa tetangga kan. Terus masalahnya ini kan neneknya si korban itu kan di situ kan, di desa itu. Ya banyak keluarganya juga sih situnya. Ada pamannya, ada ininya, kakaknya itu, ada kakeknya, kan di situ. Oke. Jadi korban Keluarganya dan itu, Bu. pelaku ini satu lokasi Pak, tinggal di daerah desa yang sama begitu? Enggak sama, lain-lain. Oke, lantas bagaimana mereka akhirnya berkenalan dari korban dan pelaku? Ya mungkin ada yang kenal satu gitu Bu. Ada yang kenal satu, kemudian ya teman-temannya itu saling kenalan semua itu. Pak, Pada kenalan. Oke. mungkin kami ingin konfirmasi, apakah benar ibu dari korban ini setelah mendengar kabar mengenai situasi dari anaknya sendiri ini meninggal dan kemudian serangan jantung setelah mendengar cerita yang terjadi pada anaknya? Iya betul, gitu. Mungkin bisa Ya, emang diceritakan, Pak? udah sakit dulu sih. Mhm. Udah sakit dulu. Ini orang tuanya lagi sakit. Dianya tuh mau main ke sono, katanya gitu. Ke rumahnya neneknya gitu. Ya setelah itu ya nggak pulang-pulang. Karena orang tua di sininya tuh orang tua bapaknya itu lagi nungguin ibunya di sini di rumah. Jadi orang tua bapaknya ini nggak tahu aja gitu kemana gitu. Ya Baik. akhirnya terjadi begitu. Baik, terima kasih banyak Pak. Kami sekali lagi menyampaikan rasa turut prihatin. Mudah-mudahan kasus ini bisa diselesaikan dan mudah-mudahan kondisi dari keponakan Bapak ini tetap bisa kembali seperti sedia kala. Terima kasih Pak atas waktunya. Iya. Ya.